warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raiksana Mirakim dengan NIM 230306051 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu metabolisme karbohidrat untuk memenuhi tugas dari matkul biokimia dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Penny Patriani, SPT, MP, IPM, ASEAN, Eng. Berikut adalah penjelasan saya tentang metabolisme karbohidrat. Metabolisme adalah serangkaian proses biokimia yang melibatkan pemecahan zat-zat makanan menjadi komponen yang lebih sederhana, sintesis molekul yang lebih kompleks, dan transformasi energi. Proses-proses ini terjadi di dalam sel-sel tubuh dan memungkinkan organisme untuk tumbuh, memelihara diri, bereproduksi, dan menjalankan fungsi-fungsi tubuh yang lain. Metabolisme melibatkan dua proses utama, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan zat-zat makanan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Proses ini menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh tubuh. Contohnya adalah pemecahan karbohidrat menjadi glukosa dan pemecahan lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya yaitu anabolisme. Anabolisme adalah proses pembangunan zat-zat kompleks dari molekul-molekul yang lebih sederhana. Proses ini membutuhkan energi dan nutrisi untuk memperbaiki jaringan, mempengaruhi sel-sel, dan mendukung pertumbuhan. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu jenis makronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar untuk menghasilkan energi. Secara umum, karbohidrat adalah nutrisi yang terdiri dari susunan atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Jenis-jenis karbohidrat terbagi menjadi dua berdasarkan strukturnya, terbagi 4 bagian, yaitu monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana yang terdiri dari satu satuan gula. Contoh monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida dapat ditemukan dalam buah-buahan, madu, dan sirup. Yang kedua ada disakarida, yaitu karbohidrat yang terdiri dari dua satuan gula yang terhubung bersama. Contoh disakarida adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Disakarida dapat ditemukan dalam susu, gula pasir, dan malt. Yang ketiga ada oligosakarida, yaitu karbohidrat yang terdiri dari 3-10 satuan gula. Oligosakarida biasanya ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Yang terakhir ada polisakarida, yaitu karbohidrat yang terdiri dari banyak satuan gula yang terhubung bersama. Polisakarida dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pati dan serat. Pati adalah sumber energi utama bagi tubuh dan dapat ditemukan dalam nasi, roti, kentang, dan ubi jalar. Serat tidak dapat dicerna oleh tubuh tetapi memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti membantu melancarkan pencernaan, mengontrol kadar gula, dan menurunkan kolesterol. Serat juga dapat ditemukan dalam buah-buahan, sayuran-sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Berdasarkan cara pencernaannya, karbohidrat terbagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana mengandung gula dasar yang mudah dicerna oleh tubuh, dan karbohidrat kompleks memiliki susunan gula yang lebih panjang sehingga lama dicerna dan diserap oleh tubuh. Fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber energi, mengatur keseimbangan protein, meminimalkan risiko terjadinya berbagai penyakit, dan mengoptimalkan fungsi otak. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang terjadi dalam tubuh untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Proses metabolisme karbohidrat dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, HMP-san, yaitu atau lintasan pentosa fosfat, dan gluconeogenesis. Langsung saja kita masuk ke glikolisis, yaitu proses pemecahan glukosa menjadi piruvat.
menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH. Glikolisis dapat terjadi dengan atau tanpa oksigen, dan lokasi terjadinya yaitu di sitoplasma sel. Bahan bakunya yaitu 1 molekul glukosa, dan hasil yang dihasilkan yaitu 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya ada glikogenesis, yaitu ketika tubuh memiliki kelebihan glukosa, glikogenesis mengubah piruvat menjadi glikogen, sebuah rantai panjang glukosa yang disimpan di hati dan otot. Glikogen bertindak sebagai cadangan energi yang dapat diubah kembali menjadi glukosa saat dibutuhkan. Lokasinya yaitu hati dan otot. Bahan baku yang digunakan adalah piruvat dan hasilnya adalah glikogen. Yang selanjutnya ada glikogenolisis, yaitu saat tubuh membutuhkan energi, glikogenolisis memecah glikogen menjadi piruvat dan glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat dapat diubah menjadi glukosa untuk digunakan oleh sel atau diubah kembali menjadi piruvat untuk menghasilkan energi melalui glikolisis. Lokasinya yaitu hati dan otot. Bahan bakunya glikogen, hasilnya piruvat glukosa 6-fosfat. Selanjutnya ada HM-pesan atau lintasan pentosa fosfat. HM-pesan adalah jalur alternatif dalam metabolisme karbohidrat yang menghasilkan NADPH, koenzim penting untuk sintesis antioksidan dan regenerasi NAD+. Jalur ini juga membantu melindungi sel dari kerusakan akibat stres oksidatif. Lokasinya yaitu sel darah merah dan jaringan lain. Bahan bakunya glukosa 6-fosfat dan hasilnya NADPH dan ribula 5-fosfat. Selanjutnya ada gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat seperti asam amino dan gliserol. Proses ini penting untuk menjaga kadar glukosa darah yang stabil, terutama saat tubuh berpuasa atau mengalami stres. Lokasi terjadinya yaitu hati dan ginjal. Bahan bakunya ada piruvat, asam amino, dan gliserol, dan hasil yang dihasilkan yaitu glukosa. Selanjutnya ada penyakit yang terkait dengan gangguan metabolisme karbohidrat. Ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif. Insulin adalah hormon yang membantu gula darah atau glukosa masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi ketika insulin tidak bekerja dengan baik. Glukosa menumpuk di dalam darah yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Selanjutnya yaitu ada penyakit hipoglikemia. Hipoglikemia adalah kondisi di mana kadar gula darah turun terlalu rendah. Hipoglikemia paling sering terjadi pada orang dengan diabetes yang menggunakan obat-obatan untuk menurunkan kadar gula mereka. Ketiga ada glikosuria. Glikosuria adalah kondisi di mana gula atau glukosa dikeluarkan dalam urin. Glikosuria paling sering merupakan tanda diabetes, tetapi juga dapat disebabkan oleh kondisi lain seperti penyakit ginjal atau kehamilan. Yang selanjutnya ada galaktosemia. Galaktosemia adalah penyakit genetik yang menyebabkan tubuh tidak dapat memecahkan galaktosa dengan benar. Galaktosa adalah jenis gula yang ditemukan dalam susu dan produk susu lainnya. Terakhir, yaitu kesimpulan dari video ini adalah metabolisme karbohidrat adalah proses penting yang memungkinkan tubuh untuk mendapatkan energi dari makanan. Memahami proses ini dapat membantu kita untuk menjaga kesehatan dan mencegah berbagai masalah kesehatan yang terkait dengan metabolisme karbohidrat. Sekian
penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.